Pak Menko, pertanyaan yang paling awal akan saya tanyakan adalah apa sih urgensinya atau kepentingan yang sangat mendesak untuk mengubah PP yang sudah dianggap baik oleh para pekerja, yaitu PP 60 tahun 2015 di era Pak Jokowi, dan sekarang harus diubah dengan PP 2 tahun 2022. Esensinya adalah tidak bisa mengambil jaminan hari tua pada saat dia berhenti bekerja. Apa yang begitu mendesak sehingga ini harus diubah? Ya, pertama tentu kita tidak bisa melihat manfaat JHT dengan JHT saja, karena pemerintah sudah meluncurkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga jaminan kehilangan pekerjaan justru dibuat untuk menangani masalah kebutuhan yang jangka pendek. Sehingga antara JHT dan JKP ini harus dilihat saling melengkapi. Oke, ada jaminan hari tua, ada jaminan kehilangan pekerjaan ya Pak ya? Ya, jaminan kehilangan pekerjaan sendiri ini sebuah program baru. Sebuah program baru kan kita juga melihat bahwa yang namanya jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, itu kan konsep asuransi. Yeah. Asuransi kan semua juga menggunakan dana sendiri, dan itu walaupun kita yang taruh uang, kalau kita sudah mengikat bahwa kita akan ambil dalam usia tertentu, nah itu kan baru bisa diambil pada saat usia tertentu. Ya. Nggak bisa setiap bulan kita ambil. Betul. Tapi pertanyaan begini. Konsepnya konsep asuransi. Betul Pak. Jadi bukan siapa taruh uang kemana. Gitu. Ya, betul Pak Menko. Kalau itu adalah konsep asuransi ada jangka waktunya. Tapi kan pertanyaannya begini, itu sudah pernah menjadi peraturan pemerintah yang bisa diambil setiap saat dia berhenti. Dan pertanyaan paling mendasar adalah ini uang pekerja dari jerih payah pekerja. Kenapa pemerintah harus ikut campur untuk menentukan di umur 56 tahun? Padahal ya, itu dipotong dari keringat kan pekerja. Mbak, namanya jaminan hari tua. Nah, terus kemudian yang namanya pekerja itu menghadapi dua hal. Satu, saat dia masuk di hari tua, pada saat pensiun kan dia tidak bekerja. Tentu perlu ada employment benefit-nya harus ada di sana. Kedua, pada saat dia mendapatkan kecelakaan. Kecelakaan bisa berarti dia kena PHK, bisa juga kecelakaan yang bersifat cacat, bisa juga dia meninggal. Nah, terhadap itu seluruhnya sudah ada paketnya masing-masing. Nah, terkait dengan program yang baru, itu ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Pada saat dia mendapatkan di PHK, maka bisa diberikan 45% dari upah, dan itu diberikan dari 3 bulan pertama. Ya, dan ada 3 bulan kemudian. Ke 3 bulan kemudian 25%. Ya. Jadi ini kalau kita exercise dengan program dibandingkan antara jaminan hari tua dengan jaminan kehilangan pekerjaan, untuk mereka yang bekerja itu rata-rata usia 28-31 katakanlah terkena PHK. Nah, dengan gaji kira-kira 5 juta. Menggunakan skema jaminan hari tua yang Permenaker 19 tahun 2015, maka dia mendapatkan iuran ataupun iurannya adalah 5,7% kali 5 juta. Maka itu besarnya 285.000. Nah, kemudian kalau dia kerja 2 tahun, dia dapat 24 bulan. Nah, totalnya 6.840. Kemudian ada tambahan 5%, sehingga dia dapat 7.190.000. Nah, yang paling penting kan bagi pekerja, dia dapat berapa di tahun keberapa, dapat uang berapa di tahun keberapa. Nah, dengan skema JKP, itu dia dapat 45% dari gaji yang sama yang 5 juta tadi, itu 3 bulan. Maka dia mendapatkan 6.750.000. Kemudian 3 bulan berikutnya dia masih dapat 25% kali 5 juta. Setara dengan 1.250.000, dan itu dikali 3. Ya. Yang ingin Pak Menko katakan adalah 10 juta. Kan yang paling penting berapa uang dibawa pada waktu itu. Nah, itu 10.500.000 dibandingkan dengan 7.190.000. Ya. Ini apple to apple programnya. Ya. Jadi tidak mengatakan bahwa dia tidak menerima uang sama sekali, dan premi terhadap JKP pemerintah yang bayar.